Selamat malam, salam sejahtera, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk melangsungkan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Biarlah kiranya perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita, dari manusia nafsiani, manusia daging, berubah menjadi manusia rohani, sampai segambar serupa dengan Dia. Kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut pasal 1 ayat 19. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, di dalam maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Rut 1 ayat 19, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ya. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kan itu. Puji Tuhan. Ketika Rut dan Naomi masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Sebab keluarga Elimelek telah meninggalkan Betlehem. Artinya, keluarga Elimelek telah terhilang dan binasa. Tetapi kenyataannya Naomi beserta Rut menantunya itu kembali ke Betlehem. Sehingga perempuan-perempuan Betlehem bertanya, Naomi kah itu? Ayat 20 sampai 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Terus, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Terus, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Terus, mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Puji Tuhan. Ya. Pada saat perempuan-perempuan Betlehem bertanya, Naomi kah itu? Tetapi Naomi menjawab, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Berarti Naomi menjadi marah. Itu keinginan Naomi. Berarti keinginan Naomi menjadi marah. Berarti keinginan Naomi menjadi marah. Alasan Naomi menyebut dirinya marah, satu, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit padaku. Dua, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Tiga, Tuhan telah naik saksi menentang aku. Empat, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Lima, Rut 1 ayat 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Terus, masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Yang kelima, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Di dalam Rut 1 ayat 13. 5 alasan ini, atau pernyataan sebagai alasan Naomi, menunjukkan bahwa Naomi adalah gereja tua dengan pandangan yang lama, tidak mau mengoreksi diri, tidak mau mengoreksi kesalahan-kesalahannya. Pendeknya, Naomi selalu merasa diri benar, tidak bersalah. Persis seperti baju yang tua dan kantong kulit yang tua. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 16 sampai 17. Istri pertama, baju yang tua artinya tidak mengalami pengampunan dosa. Baju yang tua artinya tidak mengalami pengampunan dosa, menunjuk orang-orang yang tidak mau bertobat. Sedangkan istri yang kedua, kantong kulit yang tua artinya tidak mengalami pembaharuan manusia batinia. Kantong kulit yang tua artinya tidak mengalami pembaharuan manusia batinia, menunjuk orang yang tawar hati, bahkan kecewa dan patah semangat. Orang yang tidak mengalami pembaharuan manusia batinia menunjuk kepada orang yang tawar hati, bahkan kecewa dan patah semangat dalam mengikuti Tuhan. Amin, saudaraku. Di atas tadi Naomi menyebut dirinya marah. Kita lihat dulu dari mana asal kata marah. Keluaran 15
Keluaran 15 ayat 22 terlebih dahulu ya. Keluaran 15 ayat 22 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Di Mara dan di Elim. Ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, Ya. lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Setelah menyeberangi Laut Teberau, lalu bangsa Israel pergi ke padang gurun Syur. Terus 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu. Terus dengan tidak mendapat air. Tidak mendapat air. Bangsa Israel harus berjalan dari Laut Teberau ke padang gurun Syur selama 3 hari tanpa air, sesuai dengan titah Tuhan. Amin. Amin. Ini adalah perjalanan salib tanpa Roh El Kudus yang merupakan sengsara besar dialami oleh bangsa Israel. Perjalanan salib tanpa pertolongan Roh Kudus itu merupakan sengsara besar bagi gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Air adalah gambaran dari Roh El Kudus. Air adalah gambaran dari Roh El Kudus. Sedangkan Syur, padang gurun Syur artinya tembok atau benteng, menunjuk hukum Taurat. Syur, padang gurun Syur artinya tembok atau benteng, menunjuk kepada hukum Taurat. Saudaraku, menyeberangi Laut Teberau itu berbicara tentang baptisan air. Apa saudaraku? Amin. Ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau itu berbicara tentang baptisan air. Sesudah Yesus dibaptis, langit terbuka. Artinya Roh El Kudus turun atasnya seperti burung merpati. Dalam Injil Matius 3 ayat 16. Kemudian pada Injil Matius 4 ayat 1, Roh Kudus itu sendiri membawa Yesus ke padang gurun. Tujuannya adalah untuk dicobai dengan tingkat cobaan. Namun Yesus berkemenangan. Amin, saudaraku. Beda dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Setelah menyeberangi Laut Teberau, kemudian mereka berjalan di padang gurun Syur selama 3 hari tanpa air. Ini perjalanan yang menyengsarakan gereja Tuhan. Dapat dipahami, saudara. Amin. Sehingga nanti di situ kalau mengalami sengsara salib tanpa pertolongan Roh El Kudus, tidak sedikit gereja Tuhan mengalami kekecewaan yang besar. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya kalau kita kembali memperhatikan Keluaran 15 ayat 23 sampai 24. Sampailah mereka ke Mara. Sampailah mereka di Mara. Terus tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Iya. Karena pahit rasanya. Pahit. Terus itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara. Terus lalu berseru-serulah bangsa itu kepada Musa. Iya. Kata mereka, Iya. apakah yang akan kami minum? Puji Tuhan. Selanjutnya di Mara, bangsa Israel. Selanjutnya setibanya di Mara, bangsa Israel tidak dapat meminum air di sana karena air itu pahit rasanya. Apa saudaraku? Karena air itu pahit rasanya. Maka Mara artinya pahit rasanya. Mara artinya pahit rasanya. Itulah sebabnya ketika Naomi mengalami penderitaan yang hebat, dia berkata, jangan sebut aku Naomi, tetapi sebut aku Mara. Jadi sebutan Mara ini berasal dari perjalanan bangsa Israel setelah menyeberangi Laut Teberau dan mereka tiba di Mara, dan di sana mereka tidak dapat minum air karena air yang ada di Mara pahit rasanya, sehingga tempat itu disebutlah Mara. Jadi Mara artinya pahit rasanya, sama dengan tidak dapat diminum. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, akibat kepahitan itu bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada Musa. Akibat kepahitan yang dirasa, bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada Musa.
tidak sedikit anak-anak Tuhan, umat Tuhan bersungut-sungut, bukan saja kepada hamba Tuhan karena pemberitaan firman tentang salib, tetapi juga bersungut-sungut kepada situasi kondisi keadaan manakala umat Tuhan mengalami penderitaan yang hebat. Banyak kali bersungut-sungut, apalagi kepahitan itu terjadi. Dapat dipahami saudaraku, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan gembala yang menyampaikan pengajaran salib, mempersalahkan situasi kondisi, mempersalahkan semuanya, itu tanda persungutan. Puji Tuhan. Nah, kesimpulannya, dapatlah kita mengambil kesimpulan 5 sebutan Naomi tadi adalah tanda persungutannya kepada Tuhan. Amin saudaraku. Jadi dapatlah kita mengambil kesimpulan 5 sebutan Naomi tadi adalah tanda persungutannya kepada Tuhan. Rut 1 ayat 20 sampai 21 dan 13. Rut 1 ayat 20 sampai 21 dan 13. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Ya. janganlah sebutkan aku Naomi, Ya. sebutkanlah aku Mara, Ya. sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Terus, dengan tangan yang penuh aku pergi, ya. tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ya. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Terus, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. ayat 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Ya. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Ya. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Ya. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Puji Tuhan. Pada ayat 20, Naomi berkata, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Pada ayat 21, Naomi berkata, mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Sedangkan pada ayat 13, Naomi berkata, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Dalam kurung Rut dan Orpa. Ketiga pernyataan ini adalah tanda persungutan dan kemarahan Naomi kepada Tuhan. Ketiga pernyataan ini adalah tanda persungutan dan kemarahan Naomi kepada Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Nah, alasan persungutan Naomi yang pertama dalam kurung ayat 20. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. B. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Kepahitan atau penderitaan yang banyak dan kemiskinan yang terjadi itu bukan karena perbuatan Tuhan. Amin saudaraku. Bagian A, kepahitan atau penderitaan yang banyak. Bagian B tadi, kemiskinan yang terjadi itu bukan karena perbuatan Tuhan. Dapat dipahami? Dia keliru. Perkataan ini perkataan yang keliru. Perkataan ini perkataan yang salah. Tuhan tidak pernah menjadikan manusia menjadi miskin, menderita dan miskin. Dapat dipahami saudara? Tadi bagian A, tadi alasan persungutan Naomi yang pertama, maksudnya ayat 20. A, yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Itu penderitaan, sama dengan penderitaan. B, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku, sama dengan miskin. Kepahitan yang banyak dan kemiskinan yang terjadi bukan karena perbuatan Tuhan. Jangan keliru. Jangan sampai salah mengerti dari setiap apa yang kita alami ini. Amin saudaraku. 2 Korintus 8 ayat 9. Pengalaman Naomi kita jadikan guru dan ditulis dengan rapi. Amin saudara. Supaya jangan salah kita mengerti
dengan apa yang kita alami sekarang ini. Terkhusus imam-imam yang melayani Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 9, baca. Pelayanan kasih. Ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terus Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, ya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Puji Tuhan. Karena kita, Rasul Paulus berkata, karena umat Tuhan, Ia rela menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berarti perkataan Naomi tadi bertolak belakang dengan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang justru dinyatakan kepada kita, yaitu Dia kaya rela miskin supaya kita yang miskin ini menjadi kaya. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Sekarang kita bandingkan perkataan Naomi, pengalaman Naomi dengan jemaat di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, ya, kami hendak memberitahukan kepada kamu, ya, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya, kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka menubah. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, terus, terima kasih. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, yakni selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, namun sukacita mereka tetap meluap. B. Meskipun mereka sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan. Dua perkara yang dialami oleh jemaat di Makedonia menunjukkan bahwa kasih karunia Allah dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Amin, saudaraku. Dua perkara yang dialami oleh jemaat di Makedonia ini menunjukkan bahwa kasih karunia Allah dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kesaksian Rasul Paulus tentang jemaat di Makedonia kepada jemaat di Korintus, yaitu memberi di luar kemampuan. Jemaat-jemaat di Makedonia memberi di luar kemampuan mereka. Saudaraku, kalau memberi sesuai dengan kemampuan, orang dunia saja mengerti. Dan orang dunia biasa melakukan hal itu. Jadi kalau kita yang sudah mengenal kasih karunia Allah yang dianugerahkan, memberi, mempunyai kemampuan tapi tidak memberi sesuai dengan kemampuan yang ada, tidak ada bedanya dengan orang dunia. Tidak ada bedanya dengan orang dunia. Orang dunia saja sibuk dengan urusannya. Itu biasa. Kalau kita sibuk dengan urusan sendiri, tidak sibuk dengan pekerjaan Tuhan, itu biasa bagi orang dunia. Atau memberi sesuai dengan kemampuan, itu orang dunia jauh lebih baik lagi. Paham, saudaraku? Tetapi jemaat di Makedonia ini memberi di luar kemampuan. Itulah kesaksian Rasul Paulus. Kesaksian Rasul Paulus itu benar, tidak dusta. Ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dengan kerelaan jemaat di Makedonia mendesak Paulus, Rasul Paulus, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jemaat di Makedonia
dengan kerelaan mendesak Rasul Paulus untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, kepada hamba-hamba Tuhan. Tujuan mereka melakukan itu titik dua. Tujuan mereka melakukan itu titik dua, supaya mereka beroleh kasih karunia. Tujuan mereka melakukan itu adalah supaya jemaat di Makedonia beroleh kasih karunia. Berarti apa yang mereka kerjakan di hadapan, apa yang mereka kerjakan bagian dari keselamatan kasih karunia. Puji Tuhan. Haleluya. Itu bagian dari keselamatan. Kasih karunia itu keselamatan. Miskin, tetapi memberi dari di luar kemampuan. Tidak berhenti sampai di situ. Jemaat di Makedonia, bahkan jemaat di Makedonia mendesak Rasul Paulus supaya mereka juga dapat mengambil bagian dalam pelayanan terhadap orang-orang kudus, yaitu hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan pimpinan, sebuah ajaran dengan pimpinan yang benar dan sehat. Berarti materainya korban Kristus. Jadi kalau saudara berbuat sesuatu untuk pastoral, itu firman Tuhan. Itu hal yang lazim. Ada yang memikirkan token listrik, puji Tuhan. Etol dan biaya transport dan lain sebagainya, ya puji Tuhan. Ada juga yang memikirkan BPJS, ya puji Tuhan. Itu hal yang lazim saja. Supaya kita mendapat bagian di dalam kasih karunia itu. Kalau memberi sesuai dengan kemampuan, dunia tahu. Tidak usah heran. Itu bukan kasih karunia. Dapat dipahami saudara itu? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saya berharap semakin hari kita betul-betul mendapat bagian di dalam kasih karunia itu. Amin, saudaraku. Amin. Masing-masing kita tidak boleh memikirkan dirinya sendiri, hanya untuk mencari kesenangannya dirinya sendiri. Saya pun tidak boleh memikirkan diri sendiri. Kalau sidang jemaat telah mendapatkan pengertian tentang kasih karunia dan selanjutnya dilakukan, saya juga harus melakukan hal yang sama, karena Tuhan kita adil. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, Ya. kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Pendeknya dua perkara ajaib terlihat. A. Memberi lebih banyak dari yang diharapkan. A. Memberi lebih banyak dari yang diharapkan. B. Memberi diri mereka dalam kurung mengabdi. Strip pertama-tama kepada Allah. Strip yang kedua, kemudian kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah berkorban berjadi rela untuk memperhatikan sidang jemaat sebagai kawanan domba Allah. Puji Tuhan. Ayat 6-7. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, Ya. supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Ya. Terus, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, kaya dalam segala sesuatu, antara lain kaya dalam iman, dalam perkataan yang rohani, yang surgawi, haleluya. Terus dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, dan dalam untuk membantu dalam kasihmu terhadap hamba-hamba Tuhan yang sudah berjadi rela. Terus demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Selanjutnya, jemaat Rasul Paulus juga meminta kepada jemaat di Korintus, hendaklah kaya di dalam pelayanan kasih, supaya sama
seperti jemaat di Makedonia. Amin, saudaraku. Yaitu kaya di dalam segala sesuatu, supaya sama seperti jemaat di Makedonia, kaya di dalam segala sesuatu, antara lain kaya dalam iman. Kaya dalam iman. Strip yang kedua, kaya dalam perkataan. Kaya dalam perkataan. Saudaraku, kalau tutur sapa, tutur kata anak-anak Tuhan mulai terlihat rapi, tersusun, dan perkataannya selalu di bawah, itu kemurahan. Amin, saudaraku. Itu yang disebut kaya dalam perkataan. Saya perhatikan juga ada di antara kita kalau telepon-teleponnya juga kurang kaya dalam perkataan. Hati-hati. Apalagi menjawab dengan kurang sopan rasanya. Paham, saudaraku? Kemudian kaya dalam pengetahuan yang baik. Kaya dalam pengetahuan, yaitu pengetahuan yang baik, sehingga dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kemudian kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Strip yang kelima, kaya dalam kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami, saudaraku? Itulah yang terjadi setelah Yesus yang kaya rela menjadi miskin, sehingga kita yang miskin menjadi kaya. Puji Tuhan. Dalam hal ini jemaat di Makedonia mendapat bagian dalam kasih karunia yang dianugerahkan, serta kerinduan daripada Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus. Tentu juga kepada kita, jemaat GBT Betania. Amin. Dia yang kaya rela miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti perkataan Naomi adalah perkataan yang keliru. Dia salah. Memang kalau orang sudah penuh dengan persungutan, kecewa, begitu banyak kali perkataan yang asal diucapkan dari mulut ini, dia tidak tahu apa yang diucapkan. Kalau sudah kecewa, orang bersungut-sungut, orang yang bersungut, orang yang kecewa suka bersungut. Dan perkataan yang keluar dari mulutnya seringkali terucap begitu saja, tanpa berpikir panjang, menyakiti hati sesama atau manusia. Nah, itu kalau sudah bersungut-sungut, persis seperti Naomi tadi. Puji Tuhan. Alasan persungutan Naomi yang kedua pada ayat 21. Alasan persungutan Naomi yang kedua pada ayat 21. A. Tuhan telah naik saksi menentang aku. B. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kesimpulannya, naik saksi menentang dan mendatangkan malapetaka kepada Naomi itu adalah pemikiran yang keliru, pendapat yang salah. Sebab 7 malapetaka di dalam kitab Wahyu 16 ayat 1 sampai 21. Saudaraku, sebab kita bisa melihat 7 malapetaka dalam kitab Wahyu pasal 7. Ayat 7 malapetaka dalam kitab Wahyu 16 ayat 1 sampai 21. Di situ ada 7 malapetaka. Sekarang kita lihat dulu ya, malapetaka dalam kitab Wahyu 16 ayat 1 sampai 21. Di situ ada 7 malapetaka. 1,
Ada 7 malapetaka, sebab itulah cawan murka Allah yang ditumpahkan. 1 ke atas bumi, 2 ke atas laut. 1 ke atas bumi, 2 ke atas laut. Ayat 2. Ya. Malapetaka dalam kitab Wahyu 16 ayat 1 sampai 21 ada 7 sebagai cawan murka Allah. 1, ditumpahkan ke atas bumi, ayat 2, dalam kurung ayat 2. 2, ditumpahkan ke atas laut, ayat 3. 3, ditumpahkan ke atas sungai, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 4, ditumpahkan ke atas matahari, ayat 8 sampai dengan ayat 9. 5, ditumpahkan ke atas binatang itu, ayat 10 sampai dengan ayat 11. 6, ditumpahkan ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat, ayat yang ke-12 sampai ayat 16. 7, ditumpahkan ke atas, ditumpahkan ke angkasa, bukan ke atas. 7, ditumpahkan, cawan murka Allah yang ke-7 ditumpahkan ke angkasa, ayat 17 sampai dengan ayat 21. Inilah 7 malapetaka di dalam Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Tujuan cawan murka Allah atau 7 malapetaka yang ditumpahkan tadi untuk menghukum: 1, orang-orang yang menerima cap antikris 666. 2, orang-orang yang menyembah patung binatang itu. 3, orang-orang yang tidak mau bertobat. 4, orang-orang yang menghujat Allah. 5, untuk menghukum roh-roh najis yang keluar dari mulut naga, binatang, nabi palsu. 6, melenyapkan pulau-pulau dan gunung-gunung yang bukan gunungnya Tuhan. Jadi terhadap 6 perkara itulah 7 cawan murka Allah sebagai 7 malapetaka ditimpakan. Berarti, perhatikan dulu ke sini, berarti pernyataan daripada Naomi ini salah kaprah. Paham saudaraku? Salah kaprah, keliru dia dalam perkataannya. Karena 7 cawan murka sebagai 7 malapetaka pada Wahyu 16 ayat 1 sampai 21 itu tujuannya untuk menghukum 6 perkara. Tadi saya selidiki. 1, menghukum orang-orang yang menerima cap materai antikris 666. 2, menghukum orang yang menyembah patung binatang. 3, menghukum orang-orang yang tidak mau lagi bertobat. 4, menghukum orang-orang yang menghujat Allah. 5, untuk menghukum roh-roh najis yang keluar dari mulut tiga seteru, yaitu naga, binatang, dan nabi palsu. 6, untuk melenyapkan pulau-pulau dan gunung-gunung yang bukan gunungnya Tuhan. Saya tandaskan malam ini, kita patut bersyukur kepada kemurahan, kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Karena saat ini, dengan keyakinan iman yang penuh saya berkata, kita semua tergembala dan berada di atas gunung Tuhan, gunung Sion. Amin saudaraku. Apa tandanya? Dari Sion keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi yang kena menghukum pulau-pulau, menghukum gunung-gunung yang bukan gunungnya Tuhan. Dari pengertian inilah baru kita mengerti berarti Naomi salah.
dalam perkataannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang alasan persungutan Naomi yang ketiga pada ayat 13. Rut 1 ayat 13. Alasan persungutan Naomi yang ketiga pada Rut 1 ayat 13. Yang mengatakan, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ini juga merupakan pernyataan yang salah. Ini juga pernyataan Naomi yang salah. Pernyataan Naomi ini juga pernyataan yang salah dari Naomi. Puji Tuhan. Jadi betul-betul ya, kalau memang kepahitan itu terjadi, persungutan itu pun akan tampak di dalam diri seseorang. Sehingga di dalam persungutan itu banyak kali kata-kata menjadi salah. Karena itu persungutan, perkataan dari orang yang persungutan itu adalah perkataan amarah. Tidak tahu apa yang diucapkannya. Yang penting hatinya terlampiaskan. Ini cara yang salah untuk mengobati hati batin. Paham, saudaraku? Itu cara yang salah untuk mengobati batin yang terluka. Cara yang jitu untuk mengobati batin yang terluka adalah terima pengajaran salib sebagaimana Yesus telah mengalami pemukulan, penghancuran di atas kayu salib. Dengan itulah batin-batin, luka batin dibalut, disembuhkan. Paham, saudaraku? Jadi kalau cara emosi, amarah untuk mengobati hati batin itu cara yang salah. Karena itu akan terus berlangsung sampai kiamat. Tapi cara jitu, cara yang benar untuk menyembuhkan luka batin adalah terima pengajaran salib. Melukai daging seperti Yesus telah terlukai di atas kayu salib. Saat itulah kita mengalami kesembuhan. Sampai kapanpun tidak akan mengalami kesembuhan kalau seseorang dengan cara emosi, dengan cara amarah untuk mengobati batinnya, tidak akan pernah sembuh. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah firman ini sungguh-sungguh. Jangan lagi obati batinmu dengan cara melampiaskan amarah kepada orang lain. Jangan. Sampai kapanpun tidak akan sembuh. Mungkin saja orang lain berhenti, tetapi kesembuhan di batin, luka-luka di batin tidak akan pernah pulih. Maka saya bilang itu cara yang salah. Amin, saudara. Izinkan saja terlukai. Kalau memang Tuhan yang benar. Terlukai karena kesalahan dan kita akui, nanti Tuhan yang mengobati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi tadi, sebab tangan Tuhan. Alasan persungutan Naomi yang ketiga pada ayat 13, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku, ini adalah pernyataan yang salah. Ya, amin, saudaraku. Ulangan 32 ayat 39 sampai 41. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan 32 ayat 39 sampai 41. Silakan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Ya. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Yesus Tuhan Allah yang mematikan, Dia juga yang menghidupkan manusia. Jadi manusia tidak bisa menghidupkan yang mati. Terus, aku telah menemukan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Amin, saudaraku. Amin. Yesus diremukkan supaya menyembuhkan luka-luka batin. Jadi jangan cara manusia lagi, ya. Amin, saudaraku. Yaitu melampiaskan amarah, emosi yang dengan perkataan yang tidak senonoh.
keliru. Ingat, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan telah merembukan, tetapi Tuhan juga yang menyembuhkan. Jadi ikuti caranya Tuhan. Jangan ikuti cara manusiawi, apalagi pemikiran karena emosi. Paham saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Sekarang ayat 40 sampai dengan ayat 41. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit. Ya, teracung tadi tangan Tuhan teracung menjadi tangan Tuhan teracung terhadap aku. Di sini kita lihat tangan yang teracung juga ke langit terus Dan berfirman, ya, demi aku yang hidup selama-lamanya. iya, Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat terus dan tanganku memegang penghukuman, iya, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. puji Tuhan. Perhatikan pada kalimat pada ayat 40. Aku mengangkat tanganku ke langit sama dengan tangan yang teracung. Kemudian pada ayat 41, kalimat pada ayat 41, aku membalas dendam kepada lawanku. Jadi tangan Tuhan teracung untuk membalaskan kepada musuh, bukan kepada Naomi. Apakah manusia, umat manusia ciptaannya musuhnya Tuhan? Kalau memang Naomi adalah musuh, kalau memang tangan Tuhan teracung untuk terhadap Naomi, mengapa Naomi bisa kembali ke Bethlehem? Tapi perhatikanlah sungguh-sungguh, tangan Tuhan terangkat berarti tangan teracung hanya kepada musuh, hanya kepada lawannya Tuhan. Ada dua musuh abadi, daging dengan segala keinginannya. Oleh sebab itu, daging adalah musuh dalam selimut, karena daging tinggal bersama dengan manusia itu sendiri. Itu harus dilawan. Keinginan yang jahat dilawan dari daging itu sendiri. Dua musuh abadi yang kedua, iblis atau setan, di mana roh-roh jahat dan roh-roh najis demonstrasi memerintahkan dosa supaya manusia berbuat dosa, kejahatan dan kenajisan. Itu yang dilawan. Untuk itulah tangan Tuhan teracung, bukan untuk Naomi. Terlalu kecil Naomi bagi Tuhan kalau memang untuk melawan dia. Paham saudaraku? Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, 3 pernyataan pada ayat 20, 21 dan ayat 13 semuanya hanya karena emosi, persungutan daripada Naomi, sehingga terlihatlah pernyataan-pernyataan yang keliru. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi sebetulnya perkataan Naomi tersebut adalah alasan. Ya, kita kembali dulu untuk alasan persungutan Naomi yang ketiga di dalam Rut 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Ya. Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Ya. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ya. Janganlah, perhatikan kalimat, janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebetulnya perkataan Naomi tersebut adalah alasan saja, karena ia tidak mau dibebani oleh kedua menantunya.
Paham saudaraku? Tidak mau dibebani oleh kedua menantunya. Haleluya. Saudaraku, ada banyak di antara kita yang terkhusus kaum muda remaja yang dikirim di tempat ini. Dulu tidak mengenal pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, tidak mengerti soal penggembalaan, buta tentang ibadah, buta tentang pelayanan. Artinya betul-betul ditarik dari kegelapan, dan sekarang kita berada dalam terang yang cahaya. Saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, dengan tulus hati saya katakan menerima kehadiran saudara di tempat ini. Paham saudara? Saya tidak merasa terbebani. Saya tidak merasa dirugikan. Asal sungguh-sungguh mau tergembala dengan baik. Dan saya sudah buktikan belajar untuk menerima kekurangan sidang jemaat, pemberontakan, kesombongan, keangkuhan, egosentrisnya, kejahatannya, kefasikannya, bahkan kenajisannya. Saya belajar untuk menerima itu. Itulah tanggung jawab saya sebagai ibu, sebagai gembala, untuk sidang jemaat Tuhan, sebagai kawanan domba Allah. Amin saudara. Puji Tuhan. Sebab itu kita yang sudah berada dalam keadaan penggembalaan ini belajar untuk mengucap syukur. Tuhan sudah menerima persungutan kita, pemberontakan kita. Belajar untuk bersyukur. Amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat Keluaran 32. Tadi tangan Tuhan teracung terhadap aku. Perkataan Naomi, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ulangan 32. Tadi kita sudah melihat Ulangan 32 ayat 39 sampai 41. Sekarang kita akan melihat Ulangan 32 ayat 9 sampai 11. Tapi diawali dulu ayat 9 saja dulu terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Ya, boleh baca ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ya. Ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia. Langsung saja ayat 11 ya. Ya, 9 sampai 11. Pembacaan ayat 8 mulai. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, malam ini kita berada di atas milik pusaka kita, tergembala dengan baik. Terus ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, ya, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Puji Tuhan. Kita sudah dipisahkan dari dunia ya, dan menerima milik pusaka untuk mengusahakan dan memelihara ibadah pelayanan ini, yang disebut juga kebun anggur. Kebun anggurnya Tuhan. Ulangan ayat 9 sampai 11 baca. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Bagian Tuhan ialah umatnya. Terus Yakub ialah miliknya yang ditetapkan baginya. Terus didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Didapatinya Israel di suatu negeri, yaitu di padang gurun. Terus di tengah-tengah ketandusan, dalam suasana padang gurun, suasana yaitu tengah-tengah ketandusan. Terus dan auman padang belantara. Lihat di tengah auman padang belantara. Terus dikelilingnya dia ya, dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji mata Tuhan. Terus laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan
mengisi sarangnya, terus melayang-layang di atas anak-anaknya, ya, mengembangkan sayapnya, ya, mengembangkan 2 kepak sayap burung Raja Wal, terus menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Seperti itulah Tuhan terhadap bangsa Israel. Dengan 2 tangan Tuhan yang terulur menarik bangsa Israel untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi tangan Tuhan teracung. Bukan untuk menghukum menentang Naomi, dia salah. Tetapi tangan Tuhan terulur. 2 tangan yang kuat menarik bangsa Israel untuk mendekat kepada dia. Seperti 2 kepak sayap mendukung anak-anaknya, menopang seekor dengan seekor, sampai akhirnya anaknya itu mandiri. Amin, saudara. Kalau kita lihat tadi, Tuhan menemukan bangsa Israel di padang gurun. Suasana padang gurun ada 2. 1, di tengah-tengah ketandusan, sama dengan kering-kering, tidak menghasilkan buah, menunjuk orang-orang yang hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan. Dulu kita jauh dari Tuhan, tanpa persekutuan. 2, dalam suasana yang kedua, auman padang belantara. Auman padang belantara berarti menghadapi ganasnya binatang itu menuju kepada daging dengan segala keinginannya. Sebab itu, kalau anak-anak Tuhan tidak tergembala, maka hidup rohaninya akan digerogoti oleh dagingnya, dihabisi oleh binatang buas. Tetapi 2 tangan Tuhan yang kuat terulur untuk menarik bangsa Israel untuk mendekat kepada dia, berada di tanah Kanaan, dan mereka dan 12 suku Israel mendapat milik pusaka, dibagi-bagikan menurut ukuran-ukuran wilayah-wilayah yang sudah ditentukan untuk menjadi milik pusaka mereka. Di sanalah mereka berbakti, beribadah, melayani kepada Tuhan. Kita sudah mendapatkan wilayah, mendapatkan bagian milik pusaka kita, sehingga kita boleh beribadah dan melayani kepada Tuhan. Karena 2 tangan Tuhan yang kuat menarik kita kepada Dia. Jadi Naomi keliru. Kalau Naomi akhirnya kembali ke Bethlehem, itu karena 2 tangan Tuhan yang kuat. Naomi keliru, salah dia. Dia tidak mengerti. Kenapa dia salah dalam berkata-kata? Karena dia sudah mengalami kepahitan. Di dalam kepahitan itulah dia banyak bersungut-sungut. Persalahkan Tuhan, persalahkan hamba Tuhan yang menyampaikan pengajaran salib, persalahkan situasi, kondisi, persalahkan pengorbanan, persalahkan korban ini, korban itu, dan lain sebagainya. Sementara lupa kalau 2 tangan Tuhan sudah menarik kita dekat kepada Tuhan, kita mendapat wilayah yang sudah ditentukan oleh Tuhan, kita memiliki milik pusaka tempat kita beribadah dan melayani kepada Tuhan. Sudah lupakah sebelum kita terbangkit bagaimana model rohani kita masing-masing? Begitu najisnya, menjijikkan sekali. Sudah lupa dengan itu. Tapi hanya karena kepahitan terjadi persungutan. Disitulah banyak perkataan-perkataan yang salah dan keliru dari Naomi. Lupa masa lalunya. Paham, saudara? Amin. Kita ini ditarik dari lumpur dosa. Tuhan tinggikan menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Allah. Karena darah sama. Sudah lupa itu. Bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Dahulu kita debu tanah saja. Hina karena banyaknya perbuatan dosa, kejahatan, kenajisan.
dapat dipahami saudara. Amin. Puji Tuhan. Baik. Sekarang kita akan melihat jalan keluarnya. Keluaran 15. Ayat 25. Terlebih dahulu, boleh baca 24. Demikian Supaya ingat dulu kesalahan kita masa lalu. Jangan bersungguh-sungguh lagi. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Anda telah mengalami kepahitan. Terus Kata mereka, apakah yang akan kami minum? pahit. Marah artinya pahit, tidak dapat diminum. Terus ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, Ya. dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Sepotong kayu kasar. Terus Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, Ya. lalu air itu menjadi manis. Ya. Bisalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan bisalah Tuhan mencoba mereka. puji Tuhan. Saudaraku, perintah Tuhan kepada Musa untuk melemparkan sepotong kayu. Untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air. Dalam kurung air yang pahit. Melemparkan sepotong kayu ke dalam air yang pahit. Puji Tuhan. Haleluya. Pada saat kayu itu dilemparkan ke dalam air, air berubah menjadi manis. Sepotong kayu itu menunjuk kayu yang kasar, kayu salib yang kasar. Biar kita senantiasa mengarahkan pandangan hanya kepada kayu salib, salib yang kasar, senantiasa memandang korban, menjunjung tinggi korban Kristus. Pada saat kita menjunjung tinggi korban Kristus, yang pahit akan berubah menjadi manis. Tapi beda dengan orang yang senantiasa mengarahkan pandangannya kepada yang senantiasa mengarahkan pandangannya bukan kepada salib. Di situ dia akan membesar-besarkan kebenarannya. Di situ akan terjadi kepahitan dan persekutuan. Tapi kalau kita senantiasa mengarahkan pandangan kepada salib, yang pahit akan berubah menjadi manis. Percayakan pemikiranmu kepada firman. Jangan percayakan pemikiranmu kepada pengertianmu yang keliru itu. Supaya yang pahit menjadi manis. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo mulai malam ini belajar arahkan pandangan kepada salib. Supaya segala kepahitan itu berubah menjadi manis. Dulu saya adalah orang yang ditelantarkan oleh seorang ayah. Dulu saya seorang anak yang tidak dibesarkan oleh ayah. Dan hal itu menyebabkan kepahitan di dalam diriku. Tetapi sekarang saya belajar untuk memandang kepada salib. Akhirnya yang pahit berubah menjadi manis. Sebelum bapak saya meninggal, saya kunjungi dia. Saya berdamai dengan dia, walaupun dia yang meninggalkan kami, tidak memperdulikan kami. Kenapa saya mau berdamai? Mengapa dalam keadaan sakit saya belajar untuk mengurus dia? Karena mata saya terarah kepada salib. Kayu salib yang kasar mengubah kehidupanku. Yang pahit jadi manis. Amin. Amin. Haleluya. Ayo, sepahit-pahitnya hidup, asal saja kita mau mengalami kehidupan di dalam menjunjung tinggi korban Kristus, yang pahit akan berubah. Segala yang pahit berubah, pahit oleh karena apa saja, berubah menjadi manis. Amin. Amin. Itulah kehidupan yang terpancar di dalam hati, menjadi manis. Semuanya manis. Kehidupan yang terpancar dari dalam hati, apa yang keluar dari dalam hati, semua jadi manis. Sikap perkataan jadi manis. Ide-ide yang brilian yang berasal dari dalam hati dan pemikiran kita, semua jadi brilian, menyukakan hati Tuhan. Manis.
Yohanes pasal 4 ayat 9. Injil Yohanes pasal 4 ayat 9. Hati yang pahit, suami hati yang pahit, istri hatinya pahit, anak hatinya pahit, orang tua hatinya pahit. Perhatikan firman Tuhan malam ini. Pahit karena kerabat saudara dan lain sebagainya. Perhatikan firman Tuhan malam ini. Bawa pengertianmu, lepaskan pengertianmu, bawa hidupmu kepada salib, supaya yang pahit berubah menjadi manis. Amin, saudaraku. Cara jitu menyembuhkan luka batin. Terima pengajaran salib. Dia yang terpukul di atas kayu salib mengobati luka batin kita. Ya, amin, saudaraku. Amin. Kalau tidak menggunakan cara itu, selamanya nanti akan terus mengalami kepahitan-kepahitan. Puji Tuhan. Kita bersyukur tentu kepada Tuhan. Yohanes pasal 4, Injil Yohanes 4 ayat 9. Percakapan dengan perempuan Samaria. Boleh baca ayat 8, benar. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya. Berarti Yesus sendirian dengan perempuan Samaria. Terus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya. Terus, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya. Puji Tuhan. Perhatikan, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Artinya, perempuan Samaria menghadapi Yesus dengan hati yang pahit. Artinya, perempuan Samaria menghadapi Yesus dengan hati yang pahit. Puji Tuhan. Di dalam kepahitan itu terlihat dengan jelas pada ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saudaraku, boleh baca. Jawab Yesus kepadanya, ya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, ya. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, ya. Berilah aku minum, ya. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Lihat dalam suasana kepahitan. Ayat 11 sampai 12. Terus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timbang, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Iya, terus. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Puji Tuhan. Ketika mengalami kepahitan, perempuan Samaria membesarkan yang lahiriah, mengecilkan salib Kristus. Membesar-besarkan yang lahiriah, mengecilkan salib Kristus. Orang-orang dunia kan seperti itu. Membesar-besarkan hal-hal yang lahiriah, membesar-besarkan hal-hal yang lahiriah, misalnya kedudukan, jabatan, pekerjaannya, uangnya yang banyak dan lain sebagainya, kepandaiannya. Mengecilkan salib Kristus. Nah, itulah ketika terjadi kepahitan. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Mengecilkan ibadah, mengecilkan pelayanan, mengecilkan kegiatan-kegiatan roh. Puji Tuhan. Nah, itulah ketika terjadi kepahitan. Tapi lihat ayat 13 sampai dengan ayat 15. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini dia akan haus lagi. Ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ia tidak akan haus sampai selama-lamanya. Terus sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Iya, akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus karena perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Puji Tuhan. Kalau menghargai firman salib, dari hati akan memancar air yang hidup. Amin, saudaraku. Dari dalam hati ini akan memancar air kehidupan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya,
yang menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah keubahan dari yang pahit menjadi manis. Dapat dipahami saudara? Dari yang pahit berubah menjadi manis. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab dari dalam dirinya ya terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sebaliknya air yang diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak lagi mengalami kepahitan. Dulu perempuan Samaria selain mengalami kepahitan, tidak bergaul dengan Tuhan, tidak bergaul dengan ibadah, pelayanan, di tengah-tengahnya ada salib. Itu kepahitan. Kemudian saudaraku, di tengah-tengah kepahitan itu membesar-besarkan yang lahiriah, mengecilkan salib Kristus. Selain itu juga perempuan Samaria mengalami kehausan. Kalau air yang berasal dari sumur Yakub setelah diminum akan mengalami kehausan lagi. Sumur Yakub itu gambaran dari dunia. Kepuasan yang diberikan oleh dunia hanya sesaat, sementara, tidak kekal. Tetapi air yang berasal dari surga itu akan memancar sampai kepada hidup yang kekal, tidak akan mengalami kehausan. Perempuan Samaria ini betul-betul mengalami kehausan. Sebab apa? Dia tidak puas dengan 5 suami, ditambah suami yang saat itu berbicara kepada Yesus. Perempuan Samaria itu berbicara kepada Yesus. Tambah satu laki-laki yang sedang bersama-sama dengan dia ketika Yesus berbicara, ketika perempuan Samaria berbicara kepada Yesus. Dari laki-laki yang satu sampai kepada laki-laki yang kelima, sampai yang menetap sekarang bersama dengan dia, berarti ada 6 laki-laki. Tetapi setelah menerima air kehidupan itu, dari kehidupannya terpancar kehidupan yang pahit berubah menjadi manis. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 ayat 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Baca. Air sumber hidup. Ya. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Ya. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, Ya. seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Ya. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terus Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Saudaraku, sampai pada akhirnya, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Maksudnya ialah roh yang diterima oleh mereka itu. Maksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudaraku, Keluaran pasal 15 ayat 22 tadi sampai di ayat 21 sampai 27 dalam pola tabernakel terkena kepada pintu kemah. Nah, ini pintu kemah. Pintu gerbang, pintu kemah ini. Pintu kemah itu berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Nama saudaraku, ayat terakhir, Keluaran 15. Ayat 22 tadi sampai 27 ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27.
dalam pola tabernakel terkena kepada pintu kemah. Sekarang kita lihat ayat 26 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 26 saja. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, Ya. jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Ya. dan melakukan apa yang benar di matanya, Yang melakukan firman adalah orang yang dengar-dengaran. Terus, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, Terus. dan tetap mengikuti segala ketetapannya, Ya. maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun penyakit, jauh dari sakit terus. yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Ya. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Iya. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, keuntungannya satu, Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Dua, segala sakit disembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala.